Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep bisnis dari Abdurrahman bin Auf. Tentunya teman-teman BD Uang itu pasti tahu ya untuk Abdurrahman bin Auf ini, di mana Abdurrahman bin Auf itu merupakan salah satu orang terkaya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita semua. Tentunya setiap profesi apapun juga memiliki keunggulan sendiri. Tentunya dengan profesi bisnis pedagang, bisnis adalah merupakan profesi yang disukai Nabi Muhammad SAW dan sebagian para sahabatnya. Seorang pedagang juga memiliki kedudukan tersendiri. Jika seorang muslim yang jujur dan amanah lalu profesinya sebagai pedagang, maka dua hal ini merupakan aset yang sangat berharga, di mana pintu dari segala kebaikan dan keberkahan yang ada di dalamnya. Dalam sejarah mencatat, ada seorang muslim yang soleh dan kaya raya, lalu ia dengan penuh keimanan mengarahkan kelebihannya itu di jalan Allah, maka keberkahan dan kebaikan akan terpancar dari dirinya ke seluruh penjuru dunia, khususnya masyarakat sekitar. Di sana akan terjadi saling menolong dan membantu sesama dalam hal kebajikan, sehingga keberadaan mereka, yaitu para pedagang yang soleh, merupakan penilaian tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW pun bersabda, seorang pedagang yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang sidik dan orang-orang yang mati syahid. Dan itu diriwayatkan oleh HR At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang muslim yang jujur, amanah dalam berdagang dan nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama. Orang seperti ini akan dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin dan syuhada sebagai penghargaan dari dirinya kepada Allah. Dari Allah tentunya. Salah satu keutamaan itu harusnya dijadikan motivasi bagi seorang muslim bahwa dirinya itu memiliki potensi besar untuk menggapai pahala spesial tersebut. Nah, tanpa berlama-lama saya akan jelaskan tentang prinsip dagang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kebaikan dan kekayaan adalah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia adalah salah satu para sahabat yang dijamin masuk surga melalui lisan Nabi Muhammad SAW sendiri. Profesi beliau adalah seorang pedagang, namun meskipun berprofesi sebagai demikian, ia merupakan salah satu sahabat yang taat dan terdepan dalam barisan perjuangan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika perjuangan beliau begitu panjang dan sudah terlihat ketika berada di Mekah bersama Nabi Muhammad SAW, hingga ia memenuhi panggilan hijrah ke Madinah. Ia pun tanpa ragu langsung pindah ke hijrah dengan penuh keimanan menjawab seruan itu untuk meninggalkan semua harta yang dia miliki di kota Mekah. Beliau lebih memilih panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya daripada kemegahan dunia beserta isinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf ini dengan Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansari pada saat tiba di Madinah. Sa'ad merupakan salah satu orang terkaya di sana. Karena tahu bahwa Abdurrahman bin Auf tidak memiliki apa-apa di Madinah, saudaranya itu menawarkan sebagian hartanya dan salah satu kedua dari istrinya yang hendak dia ceraikan. Bayangkan, Anda pada saat hijrah terus kemudian ditawarkan, nih setengah kekayaan buat Anda, terus kemudian Anda pilih, misalkan istri saya pilih yang mana, terus kemudian Abdurrahman bin Auf itu langsung menolaknya dengan baik dan meminta kepadanya untuk ditunjukkan saja di mana letak pasar. Jadi tunjukin aja deh di mana letaknya pasar. Lalu dia berusaha untuk berdagang. Ketika ditunjukkan sebuah pasar tersebut, yaitu pasar milik Bani Quraiko, di mana milik Yahudi, lalu kemudian ia mulai berdagang. Disinilah dia merintis bisnis dagangnya dengan memulai berjualan keju dan minyak samin. Dari usahanya itu, setelah mempunyai penghasilan yang cukup, ia pun memutuskan untuk menikah dengan muslimah di Madinah. Maka mereka didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Lalu pada saat satu peristiwa yang menarik, karena merasa biaya sewa milik Yahudi tersebut sangat mahal, sedangkan kondisi pasarnya kurang tertata rapi dan tidak nyaman, maka ia meminta tolong kepada saudaranya untuk bekerja sama dengan membeli lahan dan membuatkan pasar yang baru agar orang-orang bisa nyaman berjualan di sana. Setelah tanah lokasi dibeli,
Ia pun memberi petak-petakan secara baik dan layak. Siapapun boleh berjualan di tanah tersebut tanpa membayar sewa. Apabila pedagang maka mendapatkan keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan hasil seikhlasnya. Jadi tidak ditentukan biaya nominal pada saat sewa. Kalau ada keuntungan, alhamdulillah boleh dibagi hasil dan tidak dipatok biayanya. Begitulah keberkahan harta yang ia dapatkan. Seiring waktu, hartanya semakin bertambah, semakin banyak, semakin berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip-prinsip dari Abdurrahman bin Auf yang sering dipakai dalam rutinitas bisnisnya adalah yang pertama, mengambil keuntungan sedikit. Pada umumnya orang saat berdagang akan melakukan sebuah strategi untuk membeli modal dengan harga yang murah, membeli barang yang murah dan mengambil untung sebesar-besarnya. Apakah betul? Ya tidak juga, dan tidak juga salah, dan tidak juga benar juga ya. Jadi tergantung dengan orang tersebut. Tapi tips dari Abdurrahman bin Auf itu dirinya akan menggapai kesuksesan ketika mereka itu barangnya itu perputarannya semakin cepat. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW ini yang lebih suka mengambil keuntungan yang sedikit setiap perdagangannya dengan catatan volume jumlahnya harus diperbesar. Sedikit keuntungan tapi jumlah barang yang terjual itu harus banyak. Cara ini patut ditiru atau dipraktikkan tentunya. Orientasi bukan hanya keuntungan besar sekaligus, tapi mengambilnya sedikit demi sedikit sewajarnya saja. Namun fokusnya adalah pada jumlah kuantitas penjualan yang banyak, maka hasilnya pun bisa memuaskan atau jauh lebih memuaskan dibandingkan mahal tapi sedikit yang laku. Dengan kata lain, harga boleh bersaing dengan kompetitor, tapi dari segi jumlah kuantitas penjualan harus besar. Maka dengan itu untung yang kecil dapat berlipat-lipat karena terbantu dengan barang yang terjualnya itu begitu banyak. Di sisi lain, pelanggan yang sering membeli barang kepada kita tidak akan merasa kapok atau dirugikan karena barang yang ditawarkan sesuai dengan harga yang wajar. Di situ tercipta kepercayaan dan akan menjadi mitra bisnis dalam waktu yang panjang. Dengan itu insya Allah penjualan semakin stabil dan pelanggan dari waktu ke waktu akan bertambah banyak dan semakin luas. Tentu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembayaran tunai atau kontan. Prinsip lain yang sering digunakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW ini Abdurrahman bin Auf, ia lebih senang menerima pembayaran cash atau tunai dari setiap transaksi penjualannya. Pembayaran tunai ini tidak berarti mentolerir segala bentuk praktik transaksi penundaan pembayaran atau hutangan. Dalam artian bisnis yang pembayaran akan tunai akan membantu proses sirkulasi uang dan barang menjadi lebih sehat dan terkontrol. Sedang menunda-nunda pembayaran sama juga melambat laju pergerakan sistem bisnis yang sudah tercipta. Biasanya salah satu penyebab dari pedagang gulung tikar adalah usahanya karena masalah penundaan pembayaran alias hutang. Jadi saran saya pun pribadi, jangan pernah berhutang untuk usaha, lakukan cash, jadi akan jauh lebih berkah ya. Oleh karena itu prinsip menerima pembayaran tunai baik secara langsung, secara fisik maupun via transfer itu bagus loh. Apalagi kalau sekarang zamannya sudah QR code ya, jadi bisa langsung scan aja langsung terbayarkan, selesai. Nah, Abdurrahman bin Auf ini mengajarkan kita bahwa pembayaran tunai adalah hal yang baik dan sehat. Kalau mau berbisnis seperti beliau, pastikan lingkungan bisnis yang mampu mewujudkan itu. Salah satunya mengkondisikan selalu melakukan pembayaran via tunai atau langsung. Sedangkan kebiasaan buruk berhutang adalah salah satu yang harus disikapi bijak oleh kaum muslimin utamanya. Berhutang sebetulnya sah-sah aja asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalkan saat berhutang atau meminjam harus ditulis di atas kertas yang jelas, ada saksinya, ada batas tempo hutang yang akan dibayar, serta jaminan tatkala hutang itu tidak mampu dibayarkan tepat pada waktunya. Meskipun boleh si pemberi hutang tersebut merelakan atau menganggapnya lunas karena berniat membantu dan meringankan beban saudaranya seiman karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang muslim yang baik, saat ia berhutang maka wajib dirinya untuk selalu menepati janji pada saat itu ya. Jadi pembayaran tunai itu sebetulnya fondasi penting dalam bisnis berdagang. Di samping mengambil keuntungan yang sedikit, pembayaran tunai pun harus dilakukan sehingga tercipta kombinasi abstraksi antara menjemput rezeki yang berkah. Yang ketiga, tidak menahan barang saat ditawar. Ada 2 poin penting dalam hal ini. Prinsip juga tidak kalah penting dari yang di atas yang tadi yang saya jelaskan ya.
yaitu tidak menahan barang dan tidak membandingkan nilai keuntungan. Saat Abdurrahman bin Auf, ia adalah seorang yang senang memudahkan segala urusan, terutama terkait dengan kemudahan bagi seseorang terkait dengan proses adu tawar menawar pada saat berdagang. Beliau tidak senang menahan barang dagangannya. Saat ada yang menawar dan harganya cocok, masih ada untungnya, langsung dilepas saja. Ditambah ia tidak ambil pusing dengan keuntungan yang didapatkan, apakah itu sedikit atau banyak. Tentu ada hikmahnya yang bisa kita ambil dari kasus itu, di mana kita tidak harus berlama-lama menahan barang yang diminati oleh pembeli selama masih ada keuntungannya. Meskipun ada keuntungannya ya tidak terlalu banyak, tapi ada keberkahan di sana, ada niat baik di dalamnya. Kita membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya, selesai. Dan tidak banyak orang yang berpikir sampai ke sana, berpikir bahwa berdagang itu memiliki nilai ibadah juga. Berdagang bukan sebatas mencari keuntungan yang banyak, bisa kaya raya, hidup tenang, banyak waktu bersenang-senang, tapi berdagang itu adalah jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan potensi kebaikan dari setiap apa saja di dalam unsur berdagang tersebut. Yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya, menjaga kualitas barang. Menjaga kualitas barang dagangan berarti sama saja menjual barang-barang yang bagus, memuaskan para pelanggan. Dengan artinya ini berbicara tentang kejujuran si penjual. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu senang menjual barang dagangan yang bagus dan terbaik. Kalau ada yang cacat pada barang tersebut, ia akan menjelaskan kepada pembelinya. Hal itu sama persis yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdagang, lalu ada barang yang cacat di dagangan itu, maka beliau akan jujur kepada pembelinya. Begitu sama yang dilakukan oleh sahabat beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, teman-teman boleh tidak menjualnya. Kalau misalkan bahan yang busuk yang tidak layak untuk dimakan, sebaiknya tidak dijual. Tapi kalau misalkan ada barang-barang cacat, misalkan kita menjual baju ada robek sedikit dan itu masih ditolerir, lalu kemudian kita bisa tawarkan kepada pelanggan kita, Bu, ini ada cacatnya sedikit, saya menawarkan harga sekian, kalau ibu berminat monggo silakan, atau mungkin bisa ditawar. Kalau misalkan ditawar harga cocok, lepas saja. Kalau misalkan memang hal yang tidak pantas untuk dijual, misalkan robek di bagian perut misalkan, nah, itu tentunya jangan dijual ya, kecuali diperbaiki terlebih dahulu. Nah, terus kemudian untuk menjaga barang yang berkualitas tinggi tentunya sangat berpengaruh pada berbagai aspek, yang semua itu saling menguatkan kepada hal yang lainnya, bisa kepada kepercayaan kepada orang penjual, integritas pribadinya, bisa juga tempat jualan tokonya, dan pada keberlangsungan masa bisnis ke depannya. Di samping itu, menjual kualitas barang yang bagus tentunya akan mengundang banyak keberkahan. Banyak kasus yang terjadi saat sebuah toko terkenal dengan barang dagangan yang kualitas bagus ditambah dengan penjualnya yang jujur dan amanah, tambah baik, kemudian seberapa jauh posisi tempat toko itu berada, maka orang nggak akan segan-segan untuk mencarinya. Itu digambarkan betapa hal tersebut sangatlah langka untuk menjual atau menemukan penjual yang seperti itu. Adapun dengan mendengi asal menjual barang, tidak melihat kualitas barangnya, dan yang penting baginya modal murah, dia bisa menjual kembali dengan harga yang mahal. Diperparah pada saat menjualnya itu pandai berbohong. Pada saat itu kecacatan pada barang dagangannya, lalu ia menyembunyikannya. Bayangkan Anda beli ke mall, terus kemudian beli baju, terus kemudian ada barang cacat tidak dibilangin, lalu kemudian Anda pada saat sampai di rumah melihat kondisinya dan Anda kecewa. Tentunya kan sangat merugikan sekali ya. Dan ingat, ada Allah yang melihat kita ya. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kualitas barang dagangan kita. Pegang erat prinsip itu kawan-kawan, karena hal itu sangat erat dengan kejujuran hati para pedagang itu sendiri. Mungkin saja tiap orang itu bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi, secerdas apapun kita berdalih. Lalu kemudian orientasi kepada akhirat, bagian terakhir dari prinsip yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, sahabat dari Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka ia tidak cinta terhadap kehidupan dunia. Dia berdagang diibaratkan sebagai kewajiban. Baginya kehidupan ini sangatlah singkat, sedangkan kehidupan akhirat itu abadi. Jadi dia berpikir berdagang intinya dia untuk mempersiapkan akhirat. Jadi betul-betul untuk ibadah.
Semua keuntungan dari hasil bisnis perdagangannya ia tidak nikmati sendiri, melainkan ia gunakan untuk kepentingan orang banyak, termasuk untuk keluarganya dan kaum muslimin. Sampai satu waktu beliau tanpa ragu mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Kisah itu diceritakan oleh hadis riwayat Imam Ahmad yang dicatat oleh Muhaibin At-Tabari dalam Ad-Riyadun Nadarofil Nakibil Airah. Dikisahkan sekali waktu pada saat Aisyah sedang di rumah Madinah, kemudian ia dikagetkan dengan suara gemuruh. Suara apa ini kayaknya? Lalu orang-orang menjawab itu adalah kawanan unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari Syam, yang membawa berbagai macam komoditas dagangan yang jumlahnya sebanyak 700 unta. 700 unta itu banyak sekali kan kalian. Itu menimbulkan suara gemuruh yang tadi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Abdurrahman masuk ke surga dalam keadaan merangkak karena kekayaan yang dimiliki. Setelah ucapan Aisyah itu terdengar oleh Abdurrahman bin Auf, dia pun berucap, jika bisa aku akan tetap masuk surga dengan berdiri. Dia pun mensedekahkan semua gandum dan pelana unta miliknya untuk disedekahkan di jalan Allah. Demikian atas gambaran nyata beliau itu sangat serius dalam memprioritaskan segala ikhtiar di dunia ini untuk nasib di akhiratnya kelak. Jadi demikian gambaran tentang prinsip-prinsip yang dimiliki oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan dapat berguna ataupun memotivasi kita semua. Saya Surya Hadi Kusumo, Ketua Program Studi Bisnis Digital di Universitas Sangar Medika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.